Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita tak bosan-bosannya panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, atas limpahan rahmatnya yang terus tanpa putus diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan rahmatnya pula lah Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk terus menambah bekal kita pulang ke kampung akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, dan juga kepada para pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada dalam kesempatan yang insyaallah penuh berkah ini, membahas kitab yang syarat akan manfaat yang betul-betul kita butuhkan, bahkan melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kalau kita nggak makan dan minum, yang mati hanya tubuh kita, ya, musibahnya hanya di dunia saja. Namun kalau kita tidak bahas ilmu ini, ya, maka yang binasa tidak hanya tubuh kita di dunia ini, namun ya wal'iyadzu billah, ya, akan hancur dan binasa, disiksa oleh api neraka di akhirat kelak. Oleh karenanya sangat penting sekali, bahkan ini sebuah kewajiban, ya, dan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagi seorang muslim untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Nabi Muhammad SAW, terutama berkenaan tentang hal-hal yang wajib, diantaranya adalah salat. Alhamdulillah kita sudah bahas, ya, bab demi bab, dari mulai menghadap kiblat, ya, salat menghadap sutrah dalam keadaan berdiri bagi yang mampu, ya, untuk orang yang salat wajib tentu saja. Adapun orang yang salat sunnah maka ya dipersilahkan untuk duduk ataupun berdiri bebas, hanya saja pahala orang yang duduk, ya, separuh orang yang berdiri. Nah, konsentrasikan pikiran kita, ya, bulatkan niat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, tundukkan kepala kita, kemudian kita bertakbir Allahu Akbar. Nabi SAW biasa mengangkat kedua tangannya, menghadapkan kedua telapak tangannya ke arah kiblat, nah, ya, setinggi, ya, pundak atau terkadang telinga. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Nah, barulah kemudian Nabi SAW, ya, mengucap, ya, doa-doa istiftah atau iftitah sebagai pembuka salat, lalu dilanjutkan dengan isti'adzah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, kemudian barulah mengucap basmalah, dilanjut dengan surat Al-Fatihah, dan disunahkan, ya, membaca surat-surat lain selain surat Al-Fatihah, ya, baik di rakaat yang pertama ataupun yang kedua. Begitu juga disunahkan sesekali, ya, sesekali membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Nah, kemudian ambil nafas sejenak, ya, kemudian ruku', ya, dengan tata cara yang sudah kita jelaskan, yaitu menggenggam erat lututnya, ya, lutut, ya,
bukan di atas lutut atau di bawah lutut, tapi tepat di lutut, digenggam erat. Nah, diluruskan punggungnya, kepalanya lurus dengan punggung. Nah, kemudian ya sikunya menjauh dari perutnya, ya dibuka, ya dibuka. Nah, kemudian i'tidal, ya mengucap sami Allahu liman hamidah dengan mengangkat tangan, ya kemudian dilanjut dengan bacaan i'tidal, ya ada banyak bacaannya, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih bisa, atau mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Sebagian bacanya mil'u, ya. Kalau di beberapa riwayat hadis itu bukan mil'u tapi mil'a, ya, mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bisa ditambah sampai sepanjang itu. Nah, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, durasi atau lamanya ketika beliau berdiri untuk i'tidal itu sama dengan lamanya ketika beliau sujud, ya, ketika beliau ruku' dan juga duduk di antara dua sujud. Nah, jadi jangan terburu-buru, ya, menyingkat berdiri ketika i'tidal. Lalu Nabi SAW turun sujud, ya. Kemarin kita juga sudah bahas khilaf antara ulama mana yang lebih dulu, ya, tangan dulu atau lutut dulu, begitu ya. Ya, namun dua-duanya boleh. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apa? Afdholiyah. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Syekh di sini menyebutkan dan membawakan hadis, ya, bahwasanya Nabi SAW melarang, ya, seseorang turun dari berdiri ke sujud, ya, menyerupai seekor unta, karena sesungguhnya unta yang turun dulu adalah lututnya, ya, adalah apa? Lututnya. Maka hendaknya dia mendahulukan tangannya, ya, daripada lututnya. Nah, meskipun hadis ini juga, ya, sebagian ulama yang tidak sepakat dengan pendapat ini tentu mendhaifkan, ya, hadis tersebut. Lalu dalam posisi sujud, ya, kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Nah, yang pertama adalah kening, ya. Kening, termasuk kening di sini Nabi SAW mengisyaratkan ke mana? Ke hidung. Nah, jadi ini satu paket, ya. Ini satu paket. Nah, dimantapkan, al-imkan amkanahu, nah, alal ard. Taib. Kemudian selanjutnya adalah kedua telapak tangan, ya, dimantapkan. Kemudian kedua lutut, kemudian kedua ujung kaki, ya, dan totalnya semuanya ada 7. Dan kita, ya, diperintahkan untuk merenggangkan tubuh kita ketika sujud, yaitu merenggangkan, menjauhkan antara siku dengan perut, antara perut dengan paha. Ya, sebagian ulama juga menjelaskan menjauhkan antara tumit satu dengan tumit yang lainnya. Nah, meskipun di beberapa hadis yang lain, ya, justru sebaliknya, khusus untuk tumit dirapatkan. Nah, sekarang kita satu lagi, dan dilarang apa? Meletakkan siku di atas tanah. Jadi harus diangkat. Sikunya tidak boleh di atas tanah, harus diangkat. Nah, kita masuk ke doa-doa sujud. Nah, doa sujud ini di sini Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, membaca fi hadzal rukun, di rukun ini. Ya, kita sudah tekankan bahwa memang sujud adalah rukun, ya, sebagaimana nanti juga disebutkan atau sudah, ya, kemarin, ya, tentang wajibnya tumakninah ketika sujud. Tumakninah itu rukun, termasuk di dalam sujud. Kalau tumakninah di dalam sujud saja rukun, maka sujudnya sebagai tempat tumakninah itu, maka itu juga rukun. Nah,
anwa'an minal adhkari wal ad'iyah, ya, banyak sekali ya zikir-zikir dan doa, taratan hadza wa taratan hadza, sekali beliau baca ini, sekali beliau baca itu. Artinya nanti yang disebut ya kita mengamalkannya tidak digabung ya, antara doa satu dengan doa yang lainnya. Bahkan beliau rahimahullahu taala Syekh Al-Albani di sini nanti akan menyebutkan beberapa doa yang bisa dibaca kita di salat wajib dan sunnah. Dan beliau juga akan meriwayatkan atau membawakan riwayat tentang doa-doa di dalam sujud ya yang khusus dibaca di salat malam. Yang pertama adalah subhana rabbiyal a'la, ya, insyaallah ini sudah faham dan hafal semua ya. Maha suci engkau ya Rabbi, Tuhanku al-a'la yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau ditambah wa bihamdi, ya, maha suci Rabbku yang maha tinggi, nam wa bihamdi, dan dengan segala pujinya. Masing-masing dibaca 3 kali, atau kita baca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, sama dengan doa ruku. Jadi banyak doa ruku dan sujud yang sama ya, banyak doa ruku dan sujud yang sama, yang kedua-duanya ya berisi tentang tasbih, pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sama seperti ruku juga. Ya, dan Nabi SAW, nah ini yang banyak Nabi SAW yang beliau ucapkan ketika sujud. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi SAW sering kali membaca doa ini tatkala ruku dan sujud. Yata'awwalul Qur'an, menafsirkan Quran. Maksudnya apa menafsirkan Quran? Maksudnya mengamalkan Al-Quran. Ya, tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kemudian fasabbih bismi rabbikal azim, subhanallah, surat Al-A'la. Naam. Yang intinya ketika ayat tentang pensucian Allah Subhanahu wa taala turun, maka Rasulullah SAW memerintahkan ayat ini dibaca ketika ruku dan sujud. Ketika ruku dan sujud. Jadi pengamalan ya Al-Qur'an atau pentafsiran Al-Qur'an yang paling kuat adalah dengan apa? Mengamalkannya. Ini tujuan kita belajar tafsir dan memahami Al-Qur'an, itu mengamalkannya. Naam. Kemudian yang kelima ya tadi subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dengan segala pujimu, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Jadi banyak beliau Nabi SAW ketika rukuk dan sujud pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Nabi SAW membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi SAW sujud dengan membaca, ya Allah, kepada engkaulah aku sujud, kepada engkaulah aku sujud. Maka kita sebagai seorang muslim ya, seorang hamba, dilarang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amantu ya, dan hanya kepada engkaulah ya Allah aku beriman. Wa laka aslamtu, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku berserah diri. Ya, dalam posisi sujud kita menyatakan diri bahwa kita sudah menyerahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta Rabbi ya. Kenapa itu semua? Ya Allah, karena engkaulah Rabbku, yang memeliharaku, yang menciptakanku ya, yang betul-betul memberiku rizki, yang menjagaku,
yang menghidupkan dan mematikanku. Sajada wajhi, wajahku ini sujud kepadamu. Kepada lilladzi khalaqahu, kepada yang menciptakan. Subhanallah, wajah ini ya Allah Subhanahu wa taala berikan paket lengkap. Dan Nabi SAW ajarkan kita, ya, bayangkan ya, panca indera ngumpul di mana? Nah, dua aja di kepala kita. Panca indera ngumpul di situ semua. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa semua nikmat ini, ya, kalau Allah ambil, Allah bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan yang luar biasa. Maka Nabi SAW ajarkan untuk baca doa ini supaya kita ingat siapa yang ngasih itu semua. Lilladzi khalaqahu, yang menciptakan wajah ini. Simetris. Ya, sepasang kanan dan kiri sama. Subhanallah. Wa sawwarahu, dan memberinya bentuk. Artinya bentuknya pas gitu loh. Ya, dibikin ada alis, ya, dibikin ada bulu mata, dibikin ada hidung dengan 2 lubang, ya, dan lubangnya juga ke bawah kan gitu ya. Lubangnya ke bawah. Coba kalau misalnya lubangnya ke atas, subhanallah, nggak kebayang. Nah, repot ya kalau hujan masuk semua. Mungkin nggak kepikiran sama kita ya. Mungkin nggak kepikiran. Nah, wa sawwarahu fa ahsana suwarahu, Allah Subhanahu wa taala jadikan indah bentuknya. Oleh karenanya subhanallah, ketika kita bercermin diajarkan sama Nabi SAW apa? Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku. Artinya apa? Semua manusia, semua orang, semua muslim bisa baca doa ini enggak? Bisa kan? Bisa. Artinya apa? Semua muslim, semua manusia bagus rupanya. Bagus rupanya. Gak ada istilah ini warnanya seperti ini hidungnya seperti itu, ini matanya begini, warna dan lain sebagainya, gak ada. Fa ahsana suwarahu. Doa tadi yang bercermin, ya, kama hasan takhalqi, ya Allah, sebagaimana baguskan rupa ini. Wa syaqqa sam'ahu, subhanallah, Allah buka pendengarannya. Bayi ketika lahir, ya, indera apa yang pertama kali berfungsi? Bisa lihat nggak bayi kalau lahir? Langsung bisa lihat tidak? Nggak bisa. Pertama kali lahir itu yang pertama kali berfungsi apa? Telinganya. Oleh karenanya para sahabat dulu, para salaf itu biasa mengucapkan untuk bayi-bayi yang baru lahir itu kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, bahkan beberapa riwayat ada sebagian salaf yang mengadzaninya. Ya, meskipun hadisnya diperbincangkan oleh para ulama, tapi ada amalan yang seperti itu dari kalangan para salaf. Mengadzani baik. Wa syaqqa sam'ahu, dibuka pendengaran kita. Wa basarahu, dan juga mata kita bisa melihat, subhanallah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkahlah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pencipta. Sebaik-baiknya pencipta. Bersyukur kita. Ya, diberi semua fasilitas untuk hidup. Subhanallah, kalau seandainya kita dikurangi satu indera saja, sempit rasanya hidup itu. Nggak kebayang antum kalau misalnya ada seorang yang lahir buta. Antum cerita indahnya matahari, dia bingung. Gimana? Bisa gambarkan indahnya matahari? Bisa? Nggak bisa. Ya, matahari warnanya begini, nggak bisa. Kalau pagi warnanya begini, kalau siang warnanya begini. Bulan itu indah loh. Nggak ngerti dia. Indahnya lautan dengan debur ombaknya, indahnya pegunungan dengan hijau tanamannya, nggak bisa. Subhanallah, nikmat semua. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka berkah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pencipta. Nah, doa berikutnya
Nah, tentu saja ketika kita membaca doa-doa sujud, doa ruku dan semua doa dalam sholat, sebisa mungkin kita resapi makna doa tersebut. Nah, kemudian yang 6, Allahumma ighfirli dzambi kullah. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampuni semua kesalahanku ya Allah. Banyak tak terhitung ya Allah. Banyak sekali. Apalagi kita tinggal di Indonesia, subhanallah. Keluar, ya, kanan aurat, kiri aurat, depan aurat. Ya. Lantunan sair-sair setan di mana-mana. Susah jaga ya, subhanallah. Allahumma ighfir dzambi kullah. Diqqahu wa jillah. Baik yang tersembunyi, yang seringnya kita nggak ngerasa, ataupun yang besar-besarnya. Masa lalu kita mungkin masa muda banyak sekali dosa ya, karena dosa itu tidak melulu tentang melakukan maksiat. Dosa itu tidak selalu tentang melakukan maksiat, tapi tentang apa? Tentang meninggalkan kewajiban kita juga ya, berapa rakaat dulu kita ya, lalaikan. Berapa kali dulu mungkin ya, di masa nakal-nakalnya kita ya, puasa-puasa buka keran masjid kan gitu. Nggak ada yang tahu, subhanallah. Sudah berapa kali kita ngangkat suara di depan orang tua kita, ketika mungkin orang tua mengarahkan kita dengan hal yang mungkin kita nggak sukai. Nah, itu semua dosa. Diqqahu wa jillah, awwalahu wa akhirah. Yang pertama kali kita sudah balik, sudah mulai ditulis catat amal perbuatan kita, wa akhirah, dan yang terakhir atau yang akan datang, wa alaniyatahu wa sirrah, dosa yang nampak atau dosa yang tidak nampak. Mungkin masya Allah ya, orang kenal kita pakai peci, masya Allah, pakai sarung, pakai jenggot gitu kan, orang alim ya. Tapi siapa tahu kita di belakang mereka. Sirruhu wa alaniyah. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang terlihat oleh manusia ataupun yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, ini diantara doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Kemudian yang ketujuh, ini diantara doa yang cukup indah untuk kita baca. Nabi SAW membaca sajadalaka sawadi wa khayali. Ya Allah, sujud kepadamu jasadku dan khayalanku. Jasadku dan khayalanku. Apa maksudnya? Tubuhku dan pikiranku. Karena seringnya kita ini sujud cuman tubuh kita saja. Pikiran kita ini kemana-mana, lari-lari. Subhanallah. Kalau seandainya pikiran manusia ya, itu bisa nampak di atas kepalanya kayak layar tancap gitu ya. Nah, mungkin benar-benar malu kita dilihat orang ya. Subhanallah. Nah, amana bika fuadi, hatiku beriman kepadamu ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alai, ya Allah, aku mengakui seluruh nikmatmu kepadaku. Ya, karena nanti di hari kiamat ya, kita semua ya, kalau berbicara nanti manusia pada hari kiamat itu maksudnya kita ya, maksudnya kita masing-masing, kita betul-betul kita ya, satu persatu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan dari mulai pertama kali lahir sampai dia meninggal. Allah tanya, ada enggak malaikatku yang salah catat ini? Ada enggak yang kamu ingkari? Nikmat mana yang kamu ingkari? Yang mana? Yang di sini dibilangnya dikasih padahal belum dikasih. Maka tidak ada satu hamba pun yang mengatakan ada ya Allah, enggak ada. Semuanya betul-betul ya sudah kita ambil semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akui. Abu'u bi ni'matika alayya, hadhi yadi, ini tanganku ya Allah, artinya berserah diri. Ma janaitu ala nafsi, ini tanganku
ya, yang seringkali aku gunakan untuk berbuat kejahatan bukan kepada Allah, enggak, kepada diriku sendiri ya Allah. Hakikatnya manusia ketika dia berbuat zalim, berbuat jahat, menumpuk dosa, ya, membuang-buang pahalanya, ya, maka pada hakikatnya dia merugikan diri sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama kita. Allah sama sekali enggak butuh sama kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan syariat ini? Karena Allah kasihan sama kita. Ya. Wa illa Allah Subhanahu wa taala ghani, Maha kaya. Allah Subhanahu wa taala tanpa disembah sama manusia pun adalah maha yang berhak disembah. Seluruh makhluk menyembahnya. Sebagaimana di hadis disebutkan, ya, kalau seandainya seluruh makhluk, mau manusia, mau jin, ya, semuanya kualitasnya sama, ya, seperti imannya Nabi Muhammad SAW, itu biasa aja buat Allah, biasa aja. Mungkin kalau kita lihat, Masya Allah ya, jamaah tawab nih soleh-soleh ya, Masya Allah ya, akhwatnya solihah-solihah, luar biasa jamaah. Buat Allah nggak ada harganya, nggak menambah kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya jin dan manusia juga semuanya tukang mabuk, semuanya tukang rampok, semuanya koruptor, atau bahkan semuanya berbuat syirik, hatinya iblis semua, itu Allah juga nggak rugi, kecil kita ya, kecil sekali kita ini manusia. Jangankan kita ya, tempat kita tinggal aja di bumi saja itu, subhanallah. Kalau dilihat dari jauh, subhanallah, kecil luar biasa. Apa debu kita hidup di atas debu. Nah terus kita apa kan gitu ya? Kalau kita hidup di atas debu, kita seukuran apa? Subhanallah. Nah, itu yang beliau biasa baca ketika salat-salat sunnah ataupun salat wajib. Adapun salat malam, Nabi SAW biasa membaca Subhanaka dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, yang memiliki kerajaan, yang memiliki kebesaran, yang memiliki keagungan. Kemudian diantaranya juga Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Dan diantaranya juga Allahumma gfirli ma asrartu wa ma alantu. Ya Allah, ampunilah aku semua kesalahanku, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak. Allahumma ja'al, diantaranya yang lainnya juga, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Ya Allah, berikan kepadaku di hatiku ini ada cahaya, ya, ada cahaya. Kemudian di lisanku ada cahaya, di pendengaranku ada cahaya, di penglihatanku ada cahaya. Ya. Waj'al fi basari nura waj'al min tahti nura, jadikan dari bawahku ada cahaya. Waj'al min fawqi nura, jadikan dari atasku ada cahaya. Waj'alani wa an yamini nura, dari sebelah kananku ada cahaya. Dari wa an shimali wa an yasari nura, dari sebelah kiriku ada cahaya. Waj'al amami nura, dan dari depanku ada cahaya. Waj'al khalfi nura, dan berikan, ya, dari sisi belakangku ada cahaya. Waj'al fi nafsi nura, dan berikan pada jiwaku ini cahaya. Wa'adzim li nura, dan besarkanlah cahaya tersebut untukku ya Allah. Artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kita di atas cahaya, baik itu hidup di dunia maupun di akhirat, baik itu hidup di dunia maupun di akhirat. Mungkin kalau kita sering dengar bahwa seseorang itu harus mempunyai hati yang salim, hati yang hidup, hati yang sehat, ya, bukan hati yang sakit apalagi mati, ya. Dan di mana hati ini bisa melihat, dengan hati ini bisa melihat, maka kita perlu tahu bahwasannya, ya, melihat itu enggak cukup. Bisa melihat saja itu
cukup dengan indera kita. Ya, hati bisa melihat layaknya mata yang bisa melihat. Apakah mata ketika sudah bisa melihat otomatis dia bisa mengetahui barang-barang atau hal-hal di sekitarnya? Tidak. Kok tidak? Iya, bayangkan kalau mati lampu. Apakah tiba-tiba kita jadi buta? Kan tidak ya? Iya. Tapi kenapa kita masih tetap nggak bisa lihat? Alasannya apa? Tidak ada cahaya. Maka tetap kita butuh cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah. Sehingga nanti di akhirat betul-betul Allah berikan cahaya itu terang. Ya. Di saat ya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan dalam keadaan buta. Ada yang mungkin tidak buta, namun Allah cabut cahaya dari sekitarnya. Ya, sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Hadid. Nah, itu diantara yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sujud kita. Nah, dan hadis ini juga disebutkan kita baca ketika kita berangkat ke masjid. Nah, taib. Dan yang terakhir di antara doa sujud yang Nabi SAW bacakan adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dengan ampunanmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika mink. Insyaallah tadi kita berlindung apa? Ya, dengan keridhaan Allah dari kemurkaan Allah. Artinya apa? Allah bisa ridho betul. Allah bisa senang sama kita, suka sama kita. Tapi jangan salah, Allah juga bisa marah. Allah juga bisa marah. Kita takut sama Allah karena kita takut Allah marah sama kita. Kita berlindung dengan apa? Berlindungnya ya dengan Allah lagi. Begitu juga kita takut dihukum atas dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat ini. Ya, nggak mungkin kita balik waktu yang sudah terjadi, ya sudah tertulis itu pasti. Sedangkan taubat kita belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa sudah pasti tercatat. Wa bi mu'afatik, ya Allah, aku berlindung dengan ampunanmu dari hukumanmu. Dan ditegaskan ya, di potongan doa berikutnya, wa a'udzubika min, aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Ya. Hanya Allah yang satu-satunya zat yang bisa ya, kita lakukan demikian. Kalau kita takut sama singa, berlindung sama singa, gimana tuh? Awas ada singa, di mana? Di sana. Malah ke sana. Kebakaran, di mana? Sebelah utara. Ayo kita ke utara. Apa yang terjadi? Binasa, mati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fafirru ilallah. Maka larilah kalian, kabur. Tapi kabur dari mana? Dari Allah ke mana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa'udzubika mink. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah dari engkau. Artinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. La uhsi thana'an 'alaika, aku tidak bisa menghitung ya betapa banyak pujian yang harus aku ucapkan kepada engkau ya Allah. Anta kama athnaita 'ala nafsik, ya Allah, engkau sesuai dengan apa yang engkau puji dirimu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memang kenyataannya sesuai yang apa Allah puji dirinya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Allah Syadidul Iqab, Syadidul Iqab. Kan gitu. Gak kayak manusia. Ya. Ngaku, aku kan ganteng, kata dia. Aku kan pinter, kata dia. Aku kan. Ya. Orang kadang suka muji diri sendiri, tapi belum tentu
atau kalau udah memuji diri sendiri bukan belum tentu lagi, pasti tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Namun Allah Subhanahu wa taala, anta kama athnaita ala nafsik. Ini cara memuji, cara Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak tidak menyebutkan pujian satu persatu, ya, namun diringkas, la uhsi thana'an 'alaika, aku tidak bisa menyebutkan satu persatu pujian kepada engkau ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsi, engkau sesuai dengan apa yang kau puji dirimu dengannya. Subhanallah. Ini doa-doa sujud yang sebenarnya kalau kita renungi dan kalau kita amalkan, ini luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali. Sajadah mana yang enggak basah kalau kita baca doa ini. Nah, taib, itu diantara doa-doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan doa-doa ini. Taib, kita masuk ke pembahasan sedikit di sini. An-nahyu an qira'atil Qur'an fi sujud, larangan membaca Al-Qur'an di dalam sujud. Wa kana yanha an qira'atil Qur'an fi ruku'i was sujud. Nabi SAW itu melarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Itu sudah kena bahas di dalam ruku. Wa ya'muru bil ijtihad, dan Nabi SAW sebaliknya adalah apa? Memerintahkan untuk rajin wal iktsar, dan memperbanyak minad du'a fi hadzal rukun. Di rukun ini. Maksudnya apa? Sujud atau ruku? Sujud. Ya, maksudnya adalah sujud kama madha fi ruku'. Nah, wa kana yaqul, dan Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, keadaan seorang hamba lagi dekat-dekatnya, yang paling dekatnya dengan Rabbnya adalah ketika dalam keadaan sujud. Fa'akthiru ad-du'a fihi, maka perbanyak doa di dalam sujud. Pertanyaannya, kalau misalnya ada seorang, ya, ini mungkin agak bertentangan, ya. Tadi nggak boleh baca Quran, di sini mesti doa, dianjurkan. Gimana kalau misalnya doanya dari Al-Quran? Gimana menurut antum? Gimana kalau doanya kan nggak boleh baca Al-Quran? Gimana? Boleh. Terus gimana dengan hadis yang melarang kita baca Al-Quran ketika sujud? Nah, Masya Allah. Masya Allah. Naam, innamal a'malu binniyat. Naam. Ya, lafaz tertentu kalau kita niatkan kita sebagai Al-Qur'an, maka itu, ya, dihukumi sebagai Al-Qur'an, ya. Kalau dia diniatkan, ya, sebagai doa, maka itu dihukumi sebagai doa biasa. Ya, di antaranya, ya, tadi la ilaha illa ant, itu kan juga termasuk, ya, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ada beberapa doa sujud yang memang itu diambil dari potongan-potongan ayat. Nah, taib. Jadi, ya, kesimpulannya boleh kita membaca doa, ya, yang itu diambil dalam Al-Qur'an, meskipun ada larangan yang membaca Al-Qur'an di dalam sujud dengan niat kita membacanya sebagai doa. Nah, sebagai doa. Nah, kemudian itolatus sujud, memanjangkan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu sujudahu qariban minar ruku'i fit tul. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sujudnya, ya, sama panjang atau mendekati ruku'nya. Wa rubbama balagh. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan, melebihkan panjangnya sujudnya, li amrin 'aridin, karena sebuah alasan. Nah, kama qala ba'dus sahabah, sebagaimana yang diceritakan oleh sebagian para sahabat, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, maksudnya keluar dari rumah beliau dekat masjid kepada kami mau mengimami. Nah, fi ihda salatai al-'ashi, ya, di salah satu dua salat sore. Maksudnya dua salat sore itu zuhur dan asar. Zuhur dan asar, karena waktu zuhur sudah mulai condong mataharinya, ya, sudah tidak di tengah-tengah, ya. Nah, orang Arab sudah mengatakan itu asyi, ya, sore. Nah, antara zuhur dan asar. Nah, karena suasananya masih siang dan rakaatnya 4, jadi mungkin periwayatnya agak lupa, ya, apakah sholat zuhur atau asar, tapi yang pasti siang-siang.
Nah, wa huwa hamilun Hasanan wa au Husainan. Waktu itu beliau membawa cucunya. Kalau nggak salah Hasan, kalau nggak salah Husain. Riwayatnya juga lupa. Kalau nggak salah Hasan atau Husain begitu ya. Nah, salah satunya. Tapi yang pasti bukan dua-duanya, salah satunya karena di sini disebutkan au. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ya ke depan sebagai imam. Fawada'ahu inda qadamihil yumna. Maka Nabi SAW meletakkan cucunya ini Hasan atau Husain radhiyallahu anhu wa ardhah di sebelah kanan. Naam. Thumma kabbara lis-shalah. Kemudian Nabi SAW takbir salat, Allahu akbar. Ya. Begitu beliau lakukan gerakan selanjutnya fasajada baina dhahranai salatihi sajdatan atalaha. Ternyata tatkala Nabi SAW sujud lamanya nggak umum, maksudnya nggak seperti biasanya, saking lamanya ya, sampai-sampai sahabat ini menceritakan farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, ngecek Nabi SAW ya. Ini mungkin kalau kita ya nih kalau kita ngangkat karena ini lama banget udah mau buru-buru tutup warung baksonya nih. Mungkin kalau kita gitu ya, tapi jangan pikirkan yang ada di pikiran kita itu yang ada di pikiran sahabat, jangan ya, jangan. Sahabat itu subhanallah sama Nabi itu protektif banget. Sahabat itu sama Nabi Muhammad SAW protektif banget. Mereka itu nggak sudi kalau Nabi SAW ketusuk duri, bayangkan. Saking protektifnya, saking cintanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat sama Nabi SAW. Bahkan mungkin lebih cinta daripada, bukan mungkin, memang lebih cinta ya kepada Nabi Muhammad SAW dibanding cinta kepada anak dan istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya kan? Ibu-ibu kalau misalnya lihat pulang anaknya berdarah kan langsung histeris dan lain sebagainya. Sahabat lebih dari itu ya. Maka dicek, itu maksudnya, bukan kok lama sih ngingetin, enggak ya. Maka dicek, khawatir kenapa-napa, khawatir Nabi SAW kena bahaya atau yang lainnya. Kan cemas kalau ternyata Nabi SAW itu jadi sujud terakhirnya, gak kebayang sama sahabat. Gak kebayang itu dagdikduk itu, makanya dicek. Farafa'tu ra'si min bainin nas, maka aku angkat ya kepalaku, artinya ini dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan darurat ya. Karena saking protektifnya sahabat dengan terhadap Nabi SAW. Fa idza sabiyyu, ya ternyata cucu Rasulullah SAW ini Hasan atau Husain ini ala dhahri Rasulillah SAW, lagi naik punggung kakeknya, subhanallah. Bawa anak kecil ke masjid ya, diajak sholat, anak kecilnya naik ke punggung main kuda-kudaan. Anak kecil dan Rasulullah SAW sayang betul dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya, sampai SAW itu pernah lagi khutbah Hasan atau Husain masuk itu ya, belah sof ya, kakinya bisa kebayang ya, anak kecil maju ke depan. Nabi SAW gak sabar ya, nunggu cucunya datang ke mimbar, beliau turun, subhanallah, saking cintanya terhadap ya cucunya tersebut. Di akhir hadis disebutkan juga apa ya, kewajiban kita terhadap ya, keluarga Nabi SAW ya, dalam hal ini adalah Hasan atau Husain. Sudah masuk isya. Baik, alhamdulillah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ruku'nya ataupun duduknya, karena suatu hal ternyata Nabi SAW memanjangkannya karena ada cucu beliau ya, Hasan ataupun Husain yang sedang berada di atas punggung beliau. Nah, faraja'tu ila sujud ya, maka kata beliau aku pun kembali ke sujudku
ila sujudi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, artinya selesai salat, qala an-nas ya Rasulullah, ya, orang-orang berkata atau bertanya, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatik hadhihi sajdatan ataltaha. Ya Rasulullah, tadi di tengah salat kau melakukan sujud yang sangat panjang, ya. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun, sampai kami mengira ada sesuatu yang terjadi. Ini kekhawatiran, ya, bukan penasaran. Oleh karenanya kalau misalnya kita ngangkat kepala, nggak boleh kalau alasannya adalah penasaran, ya. Tapi kalau kekhawatiran ada hal yang berbahaya, maka dibolehkan mengangkat kepala. Nah, au annahu yuha ilaik, ya, atau mungkin barangkali ada wahyu yang turun kepada engkau wahai Rasulullah. Qala kullu dzalika lam yakun, enggak ada yang terjadi yang kalian kirakan tadi. Lakin nabni, akan tetapi ya anakku, orang Arab menyebut cucu itu anak. Orang Arab menyebut cucu itu anak. Walakin anakku ini na'am irtahalani, menaikiku, fakarihtu an a'jalahu, maka an uajjilahu, maka aku ya enggak mau terburu-buru, hatta yaqdi hajatahu, sampai ya anakku ini atau cucuku ini menyelesaikan apa yang dia mau. Subhanallah, ya, lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa kesal, ya, tidak setelah itu dimarahin Hasan atau Husainnya, ya. Ya, subhanallah, ini contoh yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fi haditsin ahad, di hadis yang lain kan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat salat, fa idza sajada, nah maka ketika sujud, kali ini dua-duanya, ya, wathabal Hasan wal Husainu, ya, Hasan dan Husain langsung loncat ala dhahrihi. Terbayang ya, anak-anak kecil gitu ya, lucu ya, langsung lagi sujud kemudian ya loncat naik ke punggung kakeknya alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim. Nah, fa idza mana'uhuma, maka tatkala itu ya para sahabat sempat menyetopnya, ya. Tentu yang dimaksud ini di dalam salat, ya, dalam salat. Tentu yang dimaksud adalah dengan isyarat. Jangan, tapi dengan isyarat. Fa asyara ilaihim an da'uhum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang terjadi di belakang yang dilakukan sama para sahabat, biarin. Tapi dengan isyarat. Naam, falamma qada shalah, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ya, wada'ahuma fi hijrihi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di tempat beliau. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyabdakan, man ahabbani, ya, barang siapa yang mengaku mencintaiku, falyuhibba hadzaini, maka hendaknya ya wajib buat dia untuk mencintai kedua cucuku ini, Hasan dan Husain, ya. Maka mencintai Hasan dan Husain bagian, bahkan syarat, ya, sahnya cinta seorang muslim, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah Hasan Husain tuh ini kan tokoh diagung-agungkan sama Syiah, Zat. Terus kenapa? Justru kalau seandainya orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menghormati dan memuliakan beliau, itu harusnya kita lebih berhak, ya. Sebagaimana ketika Nabi SAW dapati orang Yahudi, ya, berbangga dengan Nabi Muhammad SAW ketika diselamatkan dari Fir'aun, maka kata Nabi apa? Kita harusnya lebih berhak, ya, untuk menghormati Nabi Musa. Nah, jadi Hasan dan Husain sahabi, ya, dua-duanya sahabat dan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalnya seandainya kita dilihat dalam sejarah, ya, mungkin ada sesuatu yang buat kita bingung, ya, Hasan Husain ceritanya begini dan begitu, ya, jangan terbetik sedikit pun untuk mencela sahabat. Cintai. Kalaupun ada kesalahan dari sahabat, baik itu Hasan atau Husain, mungkin Hasan Husain tidak, ya, atau sahabat yang lainnya. Nah, kalaupun ada kesalahan, itu manusiawi.
toh dibanding dengan jasa beliau-beliau ini, kebaikan beliau-beliau dan keutamaannya itu tidak sebanding. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, wallahu taala ala wa alam, mungkin kita cukupkan sampai tentang memanjangkan sujud. Nah, artinya kalau mau memanjangkan sujud, dipanjangkan juga ruku dan duduknya ya. Kecuali kalau memang ada hal tertentu seperti tadi ya. Kalau ada hal seperti tadi, ada ibu-ibu misalnya sholat sama adik kecilnya atau maksudnya anaknya ya, kemudian seperti tadi harus sujud lebih lama, nah itu enggak harus duduk dan rukunya juga lama juga enggak ya, kecuali memang dari awal pengen memanjangkan ruku dan duduknya. Wallahu taala ala wa alam. Barangkali itu barangkali ada hal lain yang ingin dijelaskan ulang atau ditanyakan, tafadhol. Masya Allah, tafadhol, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sujud terakhir itu dipanjangkan. Oh, Masya Allah. Ya. Soalnya ini ana ulangi pertanyaannya dan ini waqi' terjadi, memanjangkan sujud terakhir. Apakah itu ada dalilnya? Nah, dalil umum, yaitu tadi dalil yang kita sebutkan ya, bahwasannya kita diperintahkan untuk ijtihad, rajin wal iktsar dan memperbanyak doa dalam sujud. Dan sesuatu, ini kaidah ya, sesuatu yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Sesuatu yang umum ya tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Jadi kalau misalnya umum itu hadisnya itu umum dalam arti semua sujud. Sujud pertama, kedua, ketiga, yang awal, tengah ataupun akhir. Maka kita perbanyak di setiap sujud. Selalu terakhir. Nah, ini yang jadi masalah. Berarti tadi balik ke kaidah ya. Ini kaidah ya. Sesuatu yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Ya, berarti kan harus dicari dalilnya kan begitu ya. Nah, sekarang dalilnya apa? Sedang kalian anak tahu nggak ada hadis yang menyatakan seperti itu, nggak ada. Ya, barangkali ada, nggak apa-apa. Silakan kita mungkin ikhwan ada yang bisa menuliskan hadisnya, nanti kita sampaikan untuk semuanya. Yang anak paham, kenapa di akhir dalilnya adalah menganggap bahwa itu adalah tempat berdoa, yang itu adalah sujud, maka sujud yang terbaik dan digabung dengan hadis yang lain, hadis yang lain yaitu fadilah atau keutamaan atau doa. Nabi SAW juga menganjurkan doa di akhir sholat, artinya sebelum salam. Maka dijadikanlah doa terakhir sebelum salam digunakan untuk doa. Ya, sujud terakhir sebelum salam digunakan untuk berdoa. Itu pendalilan, bukan dalil ya. Pendalilan, karena berbeda, ada dalil, ada pendalilan. Dalil itu teksnya, pendalilan cara memahaminya. Ya, makanya kata para ulama, in kunta mudda'iyan fad dalil, kalau kamu ngaku-ngaku mana dalilnya? Wa in kunta mustadil, wa in kunta mudda'iyan fad dalil fa in kunta mustadillan fasihha. Kalau misalnya kamu berdalil maka harus dengan sahih. Dan ulama yang lain mengatakan laisa sya'nu bima tastadil walakinna sya'na kaifa tastadil. Terkadang masalahnya itu bukan dengan apa kau berdalil, tapi bagaimana caramu berdalil. Nah, ini tadi ya. Padahal prakteknya para ulama ya, bahwa ini dua hal yang berbeda. Ya, doa setiap kali sujud di waktu sujud dengan doa sebelum salam itu dua hal yang berbeda. Ya, dan doanya juga berbeda. Jadi jangan digabungkan. Jadi cara pendalilannya atau memahami dalilnya yang perlu diluruskan. Sepaham mana sih itu? Kenapa itu dikhususkan? Karena itu adalah sujud terakhir sebelum salam. Harusnya semua sujud pertama dan durasinya sama semua. Artinya yang tadi itu ya, sejauh ilmu kita yang sekarang ini ya tidak disunnahkan,
disunahkan yang seperti itu, ya, memanjangkan. Adapun kalau misalnya teringat, oh iya, anak pengen doa sesuatu nih, ya sujudnya tinggal satu, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau mengkhususkan setiap kali sholat seperti itu terus lama panjang kalau sujud terakhir, itu nggak boleh, nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau kita makmum gimana? Ya sudah, gimana lagi? Ya, gimana lagi? Nah, dan itu tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Baik, mudah-mudahan terjawab. Nah, pertanyaan kedua. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Allahumma gfirli. Nah. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Betul. Masalah jazakallah khair. Masya Allah, ya, pertanyaan bagus ini, ya. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kalau seandainya kita ingin membaca doa tertentu dalam gerakan tertentu, entah itu ruku, sujud, dan yang lainnya, dalam hal ini ruku, ya. Nah, ternyata imam lebih cepat dari yang kita harapkan. Imam lebih cepat dari yang kita harapkan. Harapan kita paling tidak minimal kita bisa mengulang doa itu 3 kali supaya agak panjang. Tapi ternyata imam sudah lebih dulu pindah ke gerakan yang lain dari ruku ke i'tidal misalnya. Apa sikap kita? Ya, maka sikap kita innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Jangan imam mengikut ya, kan gitu ya kadang ya, request ini. Ya kalau itu baik, bagus, itu nggak apa-apa, disarankan saja. Tapi kalau misalnya yang seperti tadi itu nggak masalah sebenarnya, selama kita masih dapat, ya, paling tidak satu doa, ya, dan kita baca dengan seksama, ya, dengan perlahan, dengan menghayati, dan tidak buru-buru kita mencoba memahami apa yang kita baca, maka itu cukup. Nah, ya, selama posisinya tadi sudah pas, ya, itu sudah dianggap tumak-ninah, ya, sudah dianggap tumak. Jadi insya Allah nggak masalah. Barangkali satu pertanyaan terakhir. Oh, Masya Allah. Tapi pada dua ini nggak ada lagi, ya, insya Allah, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Misalkan kita membaca kata-kata hadis kepada Allah melanjutkan dengan membaca doa yang lain, tapi suka bangga terutama memperbanyak yang lafaz sujud. Masya Allah. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Apa maksud memperbanyak doa dalam sujud? Nih, ya, maksudnya adalah satu, ya, kita doa dengan yang sudah ada dalam hadis ataupun Al-Quran, doa-doa itu, ya, doa-doa itu. Namun sebelum kita minta doa hajat-hajat yang lain, doa sujudnya dulu yang dibaca, ya. Jangan sampai kita nggak baca doa sujud, kita baca doa yang lain. Nah, ini salat kita yang kurang. Selesaikan doa sujud kita, baru kalau misalnya ada sisa waktu dari imam ataupun kita salat sendiri, maka kita bebas doa apapun, ya. Doa apapun. Apakah lebih afdol mengulang tadi bacaan sujud yang sudah mengandung doa? Itu juga boleh, ya, karena semuanya kebaikan. Apakah afdolnya dari Al-Quran saja dan dari hadis? Itu juga bagus, ya. Tapi kalau kita punya hajat, ucapkan dalam sujud kita. Kalau kita punya hajat, ucapkan dalam sujud, meskipun tidak ada di dalam hadis, meskipun tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi boleh dengan yang manapun, namun
itu pastikan dulu doa sujudnya sudah dibaca. Nah, adapun doa setelahnya mau mengulang dari doa sujud, ya silahkan. Mau doa dari Al-Quran silahkan, dari hadis silahkan, mau dari diri sendiri juga boleh. Allah Ta'ala alam. Nah, terakhir. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul ketika ruku membaca subuhun kuntu 20 malaikati waru, kemudian ketika sujudnya itu harus disamakan bacaan itu juga apa bebas? Masya Allah. Nah, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Bahkan para ulama khilaf apakah boleh menggabungkan semua bacaan itu. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengatakan doa-doa tadi itu dalam ruku kan banyak macamnya ya. Kata beliau boleh digabung jadi dalam satu ruku. Doa sujud kan banyak ya, macam-macam. Boleh ya, meskipun riwayatnya bisa pisah, boleh dalam satu sujud. Ya kan? Beliau beralasan sebagaimana zikir setelah sholat kan diriwayatkan berbeda-beda. Tapi ternyata kita amalkannya digabung. Kata beliau seperti itu. Nah, namun para ulama mengatakan tidak satu karena alasannya ya, karena masing-masing itu diriwayatkan di kesempatan yang berbeda. Artinya Nabi SAW mencukupkan dengan bacaan itu saja. Ya, mencukupkan dengan bacaan itu saja. Nah, ketika diriwayatkan dalam kesempatan yang berbeda-beda dan ketika di satu kesempatan diriwayatkannya satu doa itu, ya berarti apa yang dibaca dalam satu riwayat itu yang sudah satu paket ya, itu yang kita baca. Seperti subhana rabbiyal a'la di sujud, di rukunya subhana rabbiyal azim ya. Kayak misalnya tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di ruku, maka itu yang kita baca di sujud. Tapi kalau misalnya kita mix, boleh tidak atau rusak tidak salatnya? Enggak. Insyaallah enggak. Kadang lupa, oh iya, mau praktekin doa baru nih lupa, ya, kelewat. Enggak apa-apa, silahkan. Karena itu warid, itu ada diucapkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya yang tadi ya yang diriwayatkan itu sunnah fi'liyah, bukan sunnah qauliyah. Kalau sunnah qauliyah baru kita iltizam, itu harus benar-benar sesuai. Ya, kalau sunnah fi'liyah ya selama Nabi SAW melakukan ini, berarti masih bisa. Ya, meskipun nanti rukuk sama sujudnya mungkin nggak satu paket gitu ya istilahnya. Nggak masalah insyaallah. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan untuk kita semua mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan juga Allah ikhlaskan dalam mengamalkannya dan juga menebarkan ilmu itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.